Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Omers dimanapun Anda berada. Bertemu lagi Sobat Omers dalam acara Instagram Live Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Acara kita yang sangat spesial di malam ini yaitu dari mulut ke mulut. Selamat bergabung untuk yang saya hormati Prof. Dokter, guru, dan teman sejawat sekalian di Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dan tentunya adalah Sobat Omers sekalian. Pertama, saya akan menjelaskan, yaitu pada malam ini kita akan bicara mengenai topik yang sangat menarik, yaitu pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan rongga mulut. Bersama saya sebentar lagi akan hadir, yaitu Dr. Gigi Anzani Tania Dwi Putri, spesialis penyakit mulut dari Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotik Nasional RI. Selamat malam, Dr. Anzani. Apa kabarnya, Dok? Selamat malam, Dok. Alhamdulillah, Dok, ya kita bisa bertemu pada malam hari ini. Baik, Dok, sebelum kita masuk pada pembahasan topik kita yang sangat menarik ini, pertama saya ingin menjelaskan nih, kalau ISMI sekarang sudah mempunyai website yang beralamat di www.ismi.or.id. Kemudian juga ada, kalau misalnya untuk Sobat Omers sekalian yang ingin menonton YouTube-nya, juga bisa membuka YouTube ISMI, atau misalnya ingin follow akunnya, yaitu di follow akun Facebook atau Instagram ISMI, ya. Kemudian kita akan, ini ya Dok ya, melanjutkan pembahasan pada malam hari ini, ya. Dok, ini Dok, saya ingin berbincang sedikit nih Dok, mengenai penyalahgunaan narkoba nih Dok ya. Nah, saya mendapatkan informasi Dok, kalau misalnya hasil survei nasional dan dari BNN ya Dok ya, pada tahun 2019 sampai dengan 2021, ternyata terjadi kenaikan Dok, penyalahgunaan narkoba, yaitu dari 24% jadi 28% ya Dok ya. Dan itu ternyata di Indonesia sejumlah 4,8 juta orang, terbanyak pada usia 12 sampai 24 tahun. Nah, ini kan berarti termasuk generasi muda nih Dok, termasuk kaum pelajar ya, jadi usia pelajar dan mahasiswa. Nah, padahal yang kita ketahui bahwa salah satu dari dampak negatif itu penyalahgunaan narkoba adalah adanya zat adiktif ya Dok ya, yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan juga kesehatan rongga mulut. Nah, sebelumnya kita akan berbincang sedikit ya Dok ya. Nanti kedepannya kita akan berbincang juga mengenai penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan rongga mulut. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit nih, kita ingin menyamakan persepsi dulu Dok. Sebenarnya apa sih definisi dari narkoba itu sendiri Dok? Mungkin Dr. Azani bisa menjelaskan sedikit Dok. Baik, terima kasih. Mungkin saya manggilnya Mbak aja kali ya, biar Iya. Oke. Ya, mungkin saya akan mulai dari prevalensi tadi. Ada banyak banyak survei gitu mengenai prevalensi. Tapi yang survei terakhir yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional itu di tahun 2019 itu angka prevalensinya sekitar 1,8%. Dan di tahun 2021 itu sekitar 1,95, which is itu kenaikannya sekitar 0,15% atau setara dengan mungkin sekitar 3,6 juta gitu. Jadi jumlah penyalahgunanya dari peningkatannya adalah 3,6 juta per 2 tahun gitu. Nah, benar tadi bahwa usianya itu adalah di usia-usia produktif gitu. Nah, kalau kita lihat dari definisinya sendiri, mungkin kita harus kembali ke Undang-Undang Narkotika ya, ya Mbak ya, yaitu undang-undang yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 35 tentunya tahun 2009, di mana dikatakan bahwa definisinya sendiri dari narkotika itu adalah zat atau obat
yang bisa berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik dia sifatnya itu sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran. Jadi mungkin bukan menurun tapi berubah, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan juga yang terakhir yang ditakutkan adalah menyebabkan ketergantungan gitu. Jadi memang karena mostly dari kan sebenarnya narkoba itu kan bukan cuma narkotika ya. Narkoba itu kan narkotika, psikotropika itu bahwa dia punya efek ketergantungan di situ, Dok. Gitu. Oh iya, oke. Berarti macam-macam narkoba ya, Mbak Anzani ya. Itu apa aja ya kira-kira yang lagi marak beredar sekarang itu di masyarakat? Mungkin kan itu tadi kan Mbak Anzani bilang tuh kalau narkoba itu kan ada narkotik, psikotropika dan lain-lain. Ya, mungkin kalau kita ngomongin macam-macam narkotika, itu sebenarnya kalau yang diatur oleh undang-undang itu berdasarkan derajat ketergantungannya. Jadi seberapa besar dia bisa menyebabkan ketergantungan. Tapi mungkin kita berbicara mengenai berdasarkan efeknya kali ya. Kalau berdasarkan efeknya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama adalah golongan stimulan. Yang golongan stimulan namanya aja juga udah stimulan, berarti dia kan fungsinya tuh untuk meningkatkan. Apa yang dia tingkatkan? Yang dia tingkatkan adalah aktivitas dari sistem saraf pusat. Nah, pertanyaannya kan yang diatur oleh sistem saraf pusat ini apa? Gitu kan, sehingga aktivitas itu meningkat. Misalnya, salah satunya adalah detak jantung, atau pernafasan, atau suhu tubuh. Berarti orang-orang yang menggunakan golongan jenis stimulan, ciri-cirinya kita bisa lihat detak jantungnya meningkat, pernafasannya meningkat, suhu tubuhnya meningkat, terus ada excitement atau ada excitabilitas atau apa ya, semacam dia euforia berlebihan ketika dia mengkonsumsi golongan itu. Contohnya adalah mungkin yang golongan stimulan yang bukan narkotika yang sering mungkin kita temui adalah kafein atau kopi. Siapa yang suka berdebar-debar gitu kalau habis minum kopi? Ya. Itu kan sebenarnya dia betul kan? Tapi kalau untuk di narkotika yang masuk ke dalam golongan stimulan, contohnya adalah metamfetamin atau sabu, atau golongan amfetamin misalnya gitu. Nah, itu baru golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah opioid atau biasa kita sebut dengan penghilang nyeri kuat gitu. Karena fungsinya sebenarnya mostly adalah untuk menghilangkan rasa nyeri. Bedanya adalah kalau opioid ini dia dapat menurunkan aktivitas dari sistem saraf pusat, tapi hanya secara selektif. Maksudnya selektif adalah tidak semua aktivitas sistem saraf pusat itu diturunkan sama dia, yaitu misalnya dia hanya biasanya cenderung kalau pakai opioid itu dia cenderung pengennya ngantuk terus, nafasnya jadi lambat gitu. Dan contoh obat-obatnya kayak putau mungkin atau heroin, terus ada juga morfin gitu. Nah, yang ketiga adalah golongan yang ketiga adalah golongan depresan kita bilangnya. Kalau udah depresan ya kita tahu gitu bahwa fungsinya adalah menurunkan aktivitas sistem saraf pusat secara semuanya dia turunkan. Jadi detak jantung menurun, pernafasan menurun, semua diturunkan secara secara menyeluruh. Contohnya golongan depresan itu seperti kalau yang kita kenal yang itu dimulai dari alkohol misalnya. Ya. Kalau kita minum alkohol kan rasanya tuh kayak lebih rileks gitu. Jadi dan juga kalau untuk golongan narkotika yang lain misalnya benzodiazepin atau banyak obat-obatan yang masuk ke dalam golongan narkotika.
Dan yang terakhir, yang golongan yang juga yang paling dikenal adalah golongan halusinogen. Kalau kita ngomong halusinogen, berarti kan dia kalau kita minum itu kita seperti sedang berhalusinasi. Halusinasi itu apa? Halusinasi itu sebenarnya ada gangguan persepsi kan. Misalnya kita bisa dengar suara, kita bisa lihat suatu gambar, atau kita bisa merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata itu nggak ada gitu sebenarnya. Nah, contoh-contoh golongan halusinogen tuh misalnya kayak yang paling dikenal itu ada mushroom, ada ecstasy gitu. Kira-kira itu sih dok. 4 golongan itu yang paling sering sih. Baik. Nah, dari yang tadi kan jenis-jenis narkoba ya dok ya, maraknya. Nah, ini faktor apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan penggunaan narkoba itu dok ya? Ini juga sering ditanyakan nih. Kira-kira kenapa sih orang-orang itu kenapa sih pada mau gitu ya menggunakan narkoba gitu ya? Kenapa sih awalnya itu? Ya. Iya kan? Ini mungkin jadi kegelisahan banyak orang tua juga gitu kan sebenarnya ya. Oke. Kalau yang saya pelajari, faktor pertama sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu menggunakan narkotika itu adalah curiosity atau kepenasaranan. Dia penasaran. Kalau kita lihat dari umurnya pengguna narkoba tadi seperti yang dokter bilang, start from umur 12. Which is berarti kan dia sebenarnya belum punya kemampuan untuk decision making yang tepat gitu ya. Jadi mereka akan banyak pengen coba sesuatu gitu. Dia pengen explore sesuatu. Kalau misalnya kepenasaranan ini tidak bisa diantisipasi dengan bijak gitu, ya mereka akan coba gitu karena itu kan hal-hal yang mungkin ada di sekitar mereka gitu. Atau misalnya temannya pakai, terus temannya bilang enak kok pakai ini, gue jadi lebih percaya diri misalnya gitu. Terus dia kayak oh iya ya benar ya gitu. Dan dia pengen coba juga gitu. Sebenarnya sebenarnya poin kepenasaranan ini tuh cukup besar gitu yang menjadi faktor utama gitu. Selain memang kalau kita lihat faktor seseorang kan beda antara orang menyalahgunakan narkoba dengan orang jadi ketergantungan. Karena tidak semua orang yang menyalahgunakan narkoba itu semuanya kita bisa definisikan sebagai dia ketergantungan. Karena ketergantungan itu fase terakhir, betul. Jadi dia fase penyalahgunaan itu ada progression-nya. Jadi ada tahap namanya tahap eksperimental, tahap rekreasional, sampai pada akhirnya tahap terakhir itu adalah ketergantungan. Gitu. Nah, kalau udah sampai ke ketergantungan, itu ada peran faktor genetik di situ. 40-60% biasanya orang yang sampai ketergantungan itu ada faktor genetik yang berperan sih. Gitu. Oke dok. Ini tadi kan kita ini ya dok ya sudah mendengar penjelasan awal nih mengenai definisi, kemudian macam-macam narkoba ya dok ya. Ini saya sudah ada reminder nih bahwa selain kita membahas pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan rongga mulut, pada malam hari ini kita juga akan ini ya ada door prize ya untuk 3 orang penanya terbaik pada malam ini. Jadi silakan Sobat Omers mengetikkan nih di kolom komen atau kolom Q&A ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, baik dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Mengenai ini nih, tadi kan penyalahgunaan narkoba kan sebenarnya kan tidak diperbolehkan ya dok ya. Berarti adanya suatu atau keingintahuan ya dari pengguna itu sendiri ya. Nah, berarti kan itu sebenarnya ada suatu proses adiktif ya dok ya. Nah, kalau misalnya kita kaitkan lagi, maka kalau sudah adiktif itu kan akan sulit keluar ya dok ya. Jadi seperti kayak perangkap seperti lah dok ya. Nah, bagaimana? Mungkin ada kiat-kiat khusus ya dok
gimana cara mengatasinya? Oke, mungkin kalau sudah terlanjur untuk menggunakan narkoba, ya kita perlu asking for help ya, gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita bisa menyelesaikannya sendiri. Yang membuat itu sebenarnya tambah, misalnya intensitas pemakaian tambah tambah banyak, frekuensi Nah, tambah sering itu sebenarnya karena kita merasa ini kita bisa kok gitu. Ini masih bisa kita kendalikan. Padahal sebenarnya yang ditakutkan dari narkoba itu kan adalah kita jadi tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu yang pertama. ya, Jadi kalau misalnya udah keburu menggunakan narkoba, yuk cepat-cepat untuk asking for help. Banyak banget dari puskesmas, rumah sakit, klinik-klinik pratama yang menyediakan apa ya, menyediakan rehabilitasi rawat jalan gitu. Kalau misalnya nggak mau langsung ke rawat inap gitu misalnya. Lalu kalau misalnya belum, kalau misalnya belum, tapi jangan sampai kita menggunakan narkoba, berarti kan lebih ke pencegahan ya, pencegahan ya, dari kita. Biasanya untuk pencegahan ini ada dua faktor yang terlibat. Yang pertama adalah faktor risiko, yang kedua adalah faktor protektif. Kalau faktor hmm, risiko itu banyak, misalnya bisa dari keluarga, misalnya kurangnya supervisi dari orang tua, berarti orang tuanya harus lebih supervisi ke anaknya. Terus kalau misalnya orang tuanya dulu penggunaan narkoba juga, berarti kan secara genetik atau diturunkan anak ini akan lebih berisiko, ya kan? Lalu kalau misalnya faktor sekolah itu juga penting. Biasanya anak-anak yang kurang berprestasi di sekolah itu akan lebih rentan untuk oh, menggunakan narkoba. Sehingga anak-anak ini harus diajarkan, dia harus tahu strength-nya masing-masing. Strength-nya masing-masing mungkin bukan di akademis gitu, tapi apapun yang menjadi strength dia, ajarkan dia untuk bisa mengasahnya semaksimal mungkin supaya dia punya apa ya, dia punya life skill dalam hidupnya, dia tuh punya value gitu dalam ya, hidupnya gitu. Kalau faktor protektifnya jelas, anak ini harus ditempatkan di komunitas yang membangun. Kalau misalnya kita tinggal di daerah yang banyak pengedarnya, itu akan jauh lebih beresiko kan untuk anak kita kenal dengan narkoba dibanding kita tinggal di tempat yang lebih aman gitu. Jadi memang kita mungkin nggak bisa cegah peredarannya secara tuntas, tapi kita bisa persiapkan anak-anak kita untuk mereka lebih siap kalau ada tawaran narkoba, mereka tahu cara melindungi dirinya, gitu sih. Lebih ke oh situ ya, sebenarnya. ya. Berarti peranan dari keluarga itu sangat berpengaruh ya dok ya, dari Betul keluarga, sekali. lingkungan untuk protektif ya, terutama pada yang mungkin belum bisa memutuskan apakah ini bisa berdampak negatif bagi dirinya. Mungkin mereka cuma merasakan kesenangan sesaat aja, nah akhirnya menjadi adiktif seperti itu. Nah, nih udah ini dok ya, pada penyalahgunaan narkoba ya kan, pasti tadi kan udah kita bahas sedikit mengenai dampak negatifnya ya dok ya. Nah kira-kira nih dok, bisa nggak dokter menjelaskan sedikit nih mengenai dampak negatif mungkin baik bagi tidak baik bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan di rongga mulut, atau mungkin ada nih kayak keluhan-keluhan gitu ya bagi pengguna narkoba itu sendiri, terutama di rongga mulutnya ya, apa aja ya kira-kira yang perlu diwaspadai gitu? Oke, mungkin kalau untuk dampak fisiknya udah sering dibahas ya, kayak misalnya kalau misalnya dampak fisik berarti kan penyalahgunaan narkoba itu rentan dengan terkena infeksi HIV, hepatitis C, TB itu kita udah tahu ya. Dan juga ada beberapa kayak mental disorder yang berhubungan dengan substance use itu juga. Nah, yang kelainan di rongga mulut nih, ini salah satu fun fact, ini saya kasih tahu salah satu fun fact,
menurut survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2018 kayaknya itu, surveinya ini adalah survei dampak penyalahgunaan narkoba. Oh, Lucunya adalah keluhan yang paling sering yang dikeluhkan oleh para penyalahguna narkoba ini adalah keluhan di rongga mulut. oh, Percaya atau enggak? Iya, oh, jadi sebenarnya iya, kait. boleh nanti dicari deh, nanti di Google, Nah, silakan lihat kalau nggak tahu judulnya survei dampak penyalahgunaan narkoba, BNN, tahun 2018 kalau saya nggak salah. Itu juga saya oh, kaget gitu. Maksudnya, wah ternyata besar besar keluhan rongga mulut yang dialami gitu oleh uh-uh. para penyalahguna ini. Nah, untuk keluhan rongga mulut sendiri itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi tiga biasanya. Eh, Mungkin bukan keluhan ya, kelainan rongga mulut yang berhubungan dengan penyalahgunaan nafza kali ya. Kita omonginnya sekarang. Yang pertama pasti timbulnya adanya para functional habit, yaitu kebiasaan para fungsional oral, kayak misalnya apa? Misalnya bruxism, Oh, clenching. Jadi apalagi pengguna stimulan itu waktu dia baru pakai itu dia akan kayak geget 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 gitu. Jadi dia oh. akan clenchingin gitu. Dia akan suka menggemertak Nah, giginya. Geget geget iya, geget geget gitu. Karena mau juga ya giginya betul terisi. betul. Ya, kita udah tahu kalau dia gemertak gigi itu dampaknya banyak. Mulai dari giginya itu jadi atrisi, tambelannya bisa pecah, ya kan? Tambelannya bisa Nah, pecah. Terus timbulnya TMD, ya kan? nah, Jadi, nah itu adalah keluhan-keluhan yang muncul. Tapi kan kita tahu juga pertanyaannya kan kenapa kan si survei yang diadakan oleh BNN ini eh, kayaknya waktu itu juga sering, saya lupa targetnya itu kayaknya banyak gitu dari seluruh provinsi, dan memang nah, pada saat itu karena ada narkotika yang juga yang dia pakai itu adalah penghilang rasa nyeri. Waktu ya. dia lagi konsumsi itu rasa sakitnya enggak berasa. Justru Oh, iya, iya. waktu dia lagi menjalani program intervensi untuk memberhentikan penyalahgunaan ini, berarti kan dia total abstinence atau dia tidak pakai sama sekali. Itulah baru keluhannya pada waduh muncul karena udah nggak ada lagi kan obat anti nyeri dalam tanda kutip Ya, yang dikonsumsi dicabut gitu. 2 ampul atau lebih gitu ya. Rasa nyeri. Iya, jadinya kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah biasanya ya kalau yang pertama berhubungan dengan para functional habit, yang kedua berhubungan dengan oral diseases. Nah, oral diseases ini biasanya penyebabnya itu nggak jauh-jauh dari 5 hal. Yaitu Apa yang tuh, Dok? pertama adalah jeleknya, eh, buruknya oral hygiene-nya. Oh, Karena ya, ya, ya. penyalahguna narkoba itu dia nggak ada concern lagi untuk menjaga rongga mulutnya kan. Ya, Jangankan rongga mulutnya, fisiknya aja mereka nggak nggak aware gitu loh. Jadi benar. biasanya kelainan rongga mulut yang muncul itu berkaitan dengan oral hygiene yang buruk. Yang kedua berkaitan dengan defisiensi nutrisi yang terjadi sama mereka. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mereka kan makannya suka nggak memperhatikan nutrisi gitu, banyak yang kurang. Nah biasanya berhubungan dengan itu. Lalu yang ketiga adalah karena uh, mostly dari zat-zat narkotika ini dia dapat menurunkan produksi air liur, sehingga Yuri. pasti dampaknya apa? Dampaknya rampant karies, dampaknya ada kekelainan gingiva dan lain-lain. Lalu juga bisa juga yang paling kita takutkan adalah
efek dari toksik dari narkoba itu sendiri, karena kan narkoba itu kan karsinogenik ya Ya, sifatnya ya, berarti ya dia betul. dapat memicu terjadinya karsinoma gitu. Jadi sebenarnya kelainan yang Untuk muncul jangka itu kurang lebih panjang. ke situ-situ arahnya gitu. Iya, iya. Ya, yang saya sering temui itu dok, biasanya itu ya itu ya karies ya, karena mungkin produksi air Ya, saling turun, kemudian juga betul. banyak kalkulus. Memang orang yang jadinya Mm-mm. kurang Apalagi benar-benar. kalau misalnya dia pengguna stimulan, lihat deh, kariesnya itu tuh banyak banget startnya dari servikal. Karena si stimulan ini kan dia akan menghambat produksi liur kan. Oh, Jadi saya memang dari eh, selama saya di tempat rehab saya itu selalu selalu kayaknya untuk bilang berkali-kali sama klien-klien di sana, minum yang banyak gitu. Jadi jangan sampai kita kan sebenarnya sulit ya kalau misalnya kita melakukan perawatan, kita menambal semuanya gitu, gigi-gigi yang berlubang, tapi dia liurnya tetap lengket gitu, karena akan terus timbul lubang-lubang baru kan gitu. Jadi ya. memang saya terus menganjurkan mereka sih untuk terus menjaga kelembapan rongga mulutnya gitu, supaya nggak tambah parah Oh iya, gitu. betul dok. Wah menarik masing ya dok. Jadi Sobat Omers, silakan membagikan informasi yang sangat bagus ini ya ke mungkin saudara, teman, atau uh, Sobat Omers yang lain ya, dari Link It's Me atau Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, supaya mereka juga tahu informasi yang bagus ini. Dan apabila Sobat Omers ingin berkonsultasi atau berobat ke dokter gizi spesialis penyakit mulut di kota terdekat, dapat mengklik website www.itsme.org.id atau mungkin follow akun Facebook It's Me atau follow akun IG It's Me ya, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan atau talkshow yang menarik yang diadakan oleh Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia ini. Nah nih dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dok. Wah banyak sekali nih pertanyaannya. Iya nih, saya lihat, wow, banyak sekali ini. Ya semoga nanti ini ada yang beruntung ya mendapatkan door prize-nya. Baik dok, saya akan membaca pertanyaan yang pertama nih ya, dari Diah Putri Mentari nih. Dok, Hmm. apakah sabu dengan narkoba mempunyai dampak buruk yang sama bagi rongga mulut? Sepertinya tadi sudah dijawab ya dok ya. Atau mungkin dokter Iya, mau menambahkan lagi, silakan. oke. Kayaknya kalau saya lihat Mbak Diah Putri Mentari ini dia bertanya dua kali nih dok. Oh Yang iya. pertama, Mbaknya bertanya, dok, apakah pergeseran rongga mulut, mungkin rahang ya maksudnya ya, juga bisa Mm-mm. terjadi karena penggunaan narkotika. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa salah satu dampaknya adalah terjadinya kelainan pada temporomandibular joint, yaitu berarti apalagi untuk pengguna-pengguna stimulan nih. Pengguna stimulan tuh soalnya kan dia sangat-sangat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat ya. Jadi tuh Ya. clenchingnya akan keras sekali gitu, dan dia biasanya akan jumping deh tuh joinnya di sini kalau kita raba. Jadi Oh memang ya. bisa banget gitu, Pak banget, bahwa pergeseran pada di daerah sendi itu bisa karena penggunaan narkotika khususnya stimulan. Lalu apakah sabu dengan narkoba mempunyai dampak buruk? Ya, sudah saya jelaskan tadi ya dok ya, beberapa bahwa dampaknya bukan hanya dari efek toksik dari si narkobanya, tapi juga bisa dari karena memang penyalahgunanya sendiri kurang kurang apa ya kurang aware dengan kebersihan rongga mulut, juga bisa karena memang biasanya itu mereka mengalami kekurangan nutrisi, dan juga yang terakhir adalah karena memang dari cara penggunaannya, dari cara mereka menggunakan nafza itu sendiri gitu. Jadi dampaknya kurang lebih gara-gara itu sih. Kira-kira itu kali Oke. dok. Iya. Oke. Ini ada lagi dok pertanyaan berikutnya dok ya, saya bacakan ya. Ini kayaknya Mm-mm, juga boleh.
udah dijelasin sama Dokter Anzani ya mengenai anti-MJ, kemudian kebiasaan bruxism ya. Ya, ini nih pertanyaan dari Mbak Endah Ayu Raharjo. Dok, kenapa para junkies banyak yang giginya hancur? Apakah itu efek dari narkobanya atau karena saat mereka fly, jadi nggak sikat gigi ya? Kayaknya mengenai orang hijin ya dok ya. Iya. Eh, Wah, ini Dokter Enda adalah dosen saya, aduh saya jadi takut. Oke. Ya, untuk karena bisa dua-duanya sih, Dok. Jadi karena bisa dari narkobanya yang saya katakan tadi, efek dari narkoba itu menurunkan produksi air liur sehingga giginya jadi mudah untuk berlubang, dan juga bisa jadi karena memang mereka kurang kesadaran untuk membersihkan rongga mulutnya gitu. Jadi banyak faktornya sih sebenarnya yang 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 membuat giginya jadi kayak hancur. Dan untuk pengguna metafetamin sendiri sebenarnya kita tuh mengenal istilah namanya meth mouth, dong. Meth mouth itu metafetamin mouth, mulutnya orang-orang metamfetamin. Iya. Jadi itu khas banget karena start kariesnya pasti atau start lubang giginya itu akan dimulai dari daerah servikal dan khususnya itu di daerah anterior. Jadi memang dia kan sebenarnya kan kalau yang kita tahu bahwa sebenarnya permukaan halus atau daerah labial itu kan sebenarnya sulit untuk berlubang ya dibanding dengan oklusal. Nah, karena memang dia yang dia serang adalah air liur yang menurun, itu justru malah yang hancur duluan tuh di bagian situ gitu, di bagian permukaan labial atau permukaan depannya gitu. Iya ya, labialnya dok ya. Oke. Lanjut ya dok ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih dok. Dari tapi ini sekarang menanyakan tentang gigi karies ya dok ya. Tadi sudah dijawab ya dok ya. Ini dari Yuniar, jika pasien dengan nyeri kronis, misal tumor, yang diberi pereda nyeri opioid, apakah ada dampak di rongga mulut, dok? Silakan, dok. Oke. Nah, ini mungkin harus dibedakan ya, bahwa kalau misalnya obat-obatan golongan opioid itu memang diberikan dalam arti sebagai bagian dari terapi. Artinya dokter yang memberikan ini akan sudah mempertimbangkan dari berbagai sisi gitu. Jadi kalaupun nanti akan berdampak pada rongga mulutnya, itu akan juga nanti terfollow up gitu. Karena dalam kita memberikan terapi kan tentu kita harus juga melihat mana yang benefitnya paling besar atau sedang dibutuhkan saat ini, mana yang mana yang mungkin enggak gitu. Jadi kalau misalnya obat golongan opioid itu diberikan oleh dokternya atau tenaga medis, percayalah bahwa itu sudah diberikan dengan pertimbangan yang matang gitu. Jadi kalaupun nanti dampaknya muncul, itu juga akan terfollow up gitu sih. Oh iya, betul dok. Berarti ini ya dok ya, apa namanya, banyak sekali ya dampak-dampak negatif yang bisa disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba ya dok ya. Ya. Dan ini memang kalau dari beberapa pertanyaan ini memang lebih banyak ke arah selain TMJ juga tentang ini dok ya, apa namanya, dari kebersihan rongga mulut jadi karies, kemudian karang gigi ya. Kita take home message pada malam ini adalah penyalahgunaan narkoba itu berpengaruh pada kesehatan rongga mulut, terutama pada gigi yang bisa menjadi karies ya. Kemudian untuk yang karies itu berarti yang seperti Dokter Azani katakan tadi,
yang atrisi, kemudian karies yang tidak biasanya ya di daerah labial gitu ya, atau mungkin di daerah servikal seperti itu ya. Dan itu harus segera dilakukan penambalan ya dok ya, apabila kita menemukan karies di tempat tersebut ya. Berarti kan itu sudah istilahnya udah parah ya, biasanya kan di okusal ya. Nah, mungkin kadar dari salivanya itu yang menurun atau mungkin asam ya dok ya, sehingga bisa menimbulkan terjadinya karies. Dan juga timbulnya kalkulus juga harus dilakukan pembersihan karang gigi ya dok ya, supaya orang giginya juga bagus ya. Nah kemudian apakah itu dok kira-kira kayak misalnya istilahnya ya penggunaan kayak saliva buatan ya, perlu nggak kira-kira bisa meredam terjadinya mungkin apa namanya timbulnya proses karies yang ini ya, yang banyak gitu pada rongga mulut pada gigi. Oke. Mungkin ini berarti kita ngobrolnya mengenai bagaimana supaya kita memelihara kesehatan rongga mulut kali ya dok ya, di penyalahgunaan nafza ya. Yeah. Ini ya, itu lebih ke situ. Saya tuh kalau di tempat saya, kebetulan kami memanggil pasien di tempat kami bukan pasien, kami manggilnya klien. Jadi kami kalau saya sedang memberikan seminar edukasi gitu ke klien-klien saya gitu ya, saya selalu mengulang 3 hal ini sih. Saya mengulang bahwa tiga cara atau 3 pendekatan yang kita lakukan untuk kita bisa memelihara kesehatan rongga mulut. Itu yang pertama adalah tindakan pencegahan, itu dari mulai kita sikat gigi 2 kali sehari, kita juga mengurangi makanan manis karena penyalahgunaan nafza ini dia craving untuk makanan manisnya tinggi banget. Jadi harus diingetin bahwa itu ada dampak buruknya di rongga mulut. Jadi saya akan berulang-ulang untuk bilang kurangin konsumsi gulanya, kurangin gitu. Lalu yang ketiga, karena kita tahu dampaknya di produksi air liur, saya akan terus ingatkan mereka untuk minum 8 gelas satu hari. Dan kalau di mereka 8 gelasnya itu bukan kayak gelas 220 mili, gelasnya itu gelas centong. Karena mereka memang butuh supaya mulutnya terus lembab, karena kan salivanya sedikit gitu. Nah, terus saya selalu ingatkan mereka untuk tugas untuk mencegah terjadinya semakin buruk itu bukan cuma peran dokternya, tapi peran mereka. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai dokter gigi nih, kita tuh sangat bisa untuk memberikan edukasi ke mereka sebanyak-banyaknya mengenai bagaimana cara memeliharanya. Selain memang kalau sudah terjadi, misalnya udah ada lubang giginya, udah ada karang giginya, udah ada lesi-lesi oralnya, itu kita yang rawat gitu. Tapi jangan biarkan mereka merasa kalau ya udah nanti kalau ada keluhan ke dokter giginya, ntar juga ditambal, ntar juga dibersihkan karang giginya. Jangan, karena harus ada peran dari 2 belah pihak gitu, bahwa kita harus tingkatkan awareness mereka bahwa untuk menjaga rongga mulut ini tetap sehat itu adalah tugas bersama, tugas kita berdua gitu, tugas saya sebagai klinisinya dan pasiennya gitu. Jadi dan untuk saliva buatan sangat tergantung. Saya sampai detik ini saya belum pernah pakai karena yang saya lihat bahwa produksi kan kalau di tempat saya itu kliennya menjalankan rehabilitasi kurang lebih 6 bulan. Nah, di fase-fase terakhir itu biasanya produksi liurnya itu sudah mulai banyak. Jadi sebenarnya saya tidak pernah sih menggunakan sampai ke saliva buatan sampai sekarang ya. Mungkin nanti kalau saya ketemu kasus yang dia tidak ada perubahan dari mulai dia datang sampai udah 6 bulan tetap aja dalam fase misalnya hiposalivasi atau serostomia berat, mungkin tuh saya coba, tapi sampai detik ini saya belum ke arah itu sih. Lebih ke tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Ya, mungkin edukasi kayak banyak ini ya dok ya, air minum tadi ya. Kemudian mungkin berbanyak makan sayur dok ya, yang berserat mungkin dok ya.
Dok, saya lanjut lagi dok ya, ini juga ada pertanyaan yang belum dibacakan, banyak dok ternyata yang bertanya. Oke. Ya, ini dari Sugiarto. Dok, izin bertanya, apakah ada perbedaan lesi oral antara yang dihisap dan yang disuntikan? Silakan dok. Oke. Eh, Kalau kita ngomong yang dihisap, berarti dia kan berkontak dengan rongga mulut, ya kan? Berarti kalau yang disuntikan berarti dia kan tidak berkontak Ya, betul. sama rongga mulut. Kalau dia berkontak itu banyak. Kalau misalnya yang paling sering tuh terjadinya pigmentasi hiperpigmentasi di daerah yang berkontak. Ya. Tapi biasanya kalau yang disuntik itu kan mostly sebenarnya bisa macam-macam. Tapi yang paling sering di Indonesia ini kan yang disuntikan itu kan golongannya opioid seperti putau ya. Itu lebih ke penurunan produksi air liur sih. Jadi dia tidak ada lesi yang apa ya lesi yang langsung gitu di ke rongga mulutnya. Beda dengan kayak kalau misalnya kanabis, dia bisa dan timbul namanya kanabis stomatitis. Bisa nanti silakan dicari itu ada. Lalu biasanya kalau untuk yang lain gitu, dia suka tuh ditempel, misalnya kayak crack cocaine, dia ditempelnya di langit-langit gitu. Dia Oh, dia tempelnya banyak kan crack cocaine ini kan banyak digunakan oleh orang-orang di negara UK ya. Itu banyak oh. case report yang melaporkan terjadi perforasi fatal gitu. Jadi tanpa ada rasa sakit. Jadi tiba-tiba udah jebol aja si palatalnya gitu. Jadi Oh, beda iya. sih. Beda lesi oral yang muncul. Kalau misalnya yang disuntikan lebih ke arahnya bukan lesi langsung biasanya. Gitu. Hmm. Berarti yang nempel di mukosa tuh ada ya dok ya, lesi khasnya dok? Yang Ada beberapa, tapi bukan semacam lesi patok mnemonik ya, atau misalnya setiap pengguna ini pasti mengalami enggak gitu. Tapi kalau kita ketemu misalnya hiperpigmentasi di cuma beberapa spot di beberapa spot ya. coba ada ditanya dia pakai apa di sekitar situ gitu dia Oh iya. kira-kira gitu. Oke, baru tahu nih dok, ini informasi yang baru menurut saya. Lanjut dok ya, ini dengan Dokter Endah lagi nih dok. Apabila ada anggota keluarga yang pecandu narkoba, apakah yang bisa dilakukan anggota keluarga lain untuk membantu mencegah efek buruk narkoba di rongga mulut di pecandu tersebut? Hmm, oke. Keluarga ya dok. Oke. Terima kasih Dokter Enda buat pertanyaannya. Kalau ada di keluarga kita yang pecandu, itu pertama jelas kita itu sebelum kita menangani rongga mulutnya, kita harus asking for help supaya dia bisa pulih dulu gitu. Jadi kita akan merawat rongga mulutnya sembari dia menjalankan pemulihannya gitu. Jadi karena sebenarnya agak sulit nih kalau misalnya kita tahu di keluarga kita pecandu, terus kita lihat dampaknya misalnya giginya grepes. Nah, Kalau dia tidak dibarengin dengan intervensi yang membuat dia yang berhubungan dengan proses pemulihannya secara fisik, agak sulit buat kita masuk untuk meningkatkan awareness dia untuk menjaga rongga mulutnya gitu. Jadi biasanya kita akan kita akan bawa dia boleh ke klinik rehab rawat jalan atau rawat inap, terus dia mendapatkan terapi dari profesional adiksi kayak misalnya psikolog, psikiater gitu. Jadi konselor, jadi dia udah tahu dulu bahwa
dia harus pulih, dia harus berubah dan segala macam, baru dari situ terus kita bilang, itu kayaknya giginya rusak deh, mau nggak kita perbaiki yuk gitu. Jadi karena denialnya besar dong. Ya. Kalau dia misalnya dia masih dalam fase masih kecanduan, mau itu giginya berlubang kek, mau itu dia sisa akar udah sakit kek, biasanya dia kurang care tentang hal itu. Jadi memang harus berbareng nanti dengan yang lain. Gitu. Oke. Ini dok, berarti dibangun kesadarannya dulu dok ya. Pulih atau lepas dari narkobanya, kemudian pelan-pelan baru untuk menjaga kesehatan rongga mulutnya. Seperti itu kira-kira ya dok ya. Baik dok, ini masih ada waktu dok ini untuk, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ya dok ya, tapi ini mungkin untuk pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya dok ya, karena waktu tinggal 10 menit lagi. Dari Sutrania ya, ini kayaknya belum saya bacakan ya. Untuk penasun dengan HIV, apakah ada yang khas di rongga mulutnya dok? Oke. Untuk penasun dengan HIV, apakah ada yang khas di rongga mulutnya? Sebenarnya kalau untuk penasun dengan HIV, sebenarnya khas di rongga mulutnya sama dengan HIV yang bukan penasun ya, gitu. Bedanya adalah kalau dia penasun, mungkin apa ya? Mungkin yang kelihatan kan ada bekas-bekas jarum suntik di lengan-lengannya gitu. Tapi apakah di rongga mulutnya berbeda? Enggak sih, sama aja. Kalau misalnya dia kayak misalnya jumlah CD4-nya lagi rendah, bisa muncul infeksi jamur, bisa muncul infeksi virus, bisa muncul kayak LGE dan segala macam, tetap sama gitu. Jadi, tapi mungkin tapi kalau kita kedatangan pasien HIV, kita tanya apakah ada riwayat penggunaan jarum suntik atau enggak. Tapi apakah berbeda? Kalau penggunaan jarum suntiknya, biasanya kan dia pengguna putau tuh. Kita lihat berarti salivanya sedikit gitu-gitu. Balik ke dampak nafza di rongga mulut sih sebenarnya. Gitu. Betul. Kayaknya kalau HIV mungkin lebih ini dok ya, tergantung dari CD4-nya juga mungkin dok ya. Betul, iya, tergantung kondisi fisiknya seperti apa ya, sebenarnya. Harus ini mungkin terapi lebih lanjut lagi ya untuk penderita HIV ya dok ya. Ya. Baik, ini sebelum kita mengumumkan 3 penanya terbaik ya dok ya yang akan mendapatkan door prize atau giveaway dari kita, mungkin Dr. Anzani bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dok dari pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, baik. Saya hanya ingin berkata gitu bahwa nggak ada satu orang pun di dunia ini yang mau atau secara sadar pengen jadi penyalahguna narkoba. Jadi saya berharap teman-teman mengurangi atau menghilangkan stigma sosial yang ada. Karena sebenarnya dengan kita masyarakat itu memiliki stigma yang tinggi, kita tuh sedang menghalangi proses dari pemulihan mereka gitu. Jadi yuk kita sama-sama menerima bahwa mereka mungkin melakukan kesalahan, tapi kita juga pernah melakukan kesalahan dan mereka mau pulih dan perlu support dari kita, baik itu pemulihan secara fisik maupun secara mental ataupun untuk pemulihan di rongga mulutnya gitu. Jadi yuk kita sama-sama mengurangi stigma untuk para penyalahguna narkoba. Iya, betul dok. Dan mungkin kalau untuk kesehatan gigi dan mulutnya juga jangan lupa, mungkin Sobat Omers ya, kalau misalnya ada yang mengalami seperti itu, untuk melakukan penjadwalan secara rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, atau mungkin kalau misalnya ditemui kelainan-kelainan di mukosa rongga mulut, Sobat Omers bisa melakukan pemeriksaan atau berkonsultasi atau berobat ke dokter gigi spesialis penyakit mulut, terutama di kota terdekat dengan Sobat Omers semua ya.
sebelum saya tutup dok, saya akan mengumumkan ini ya 3 orang yang beruntung mendapatkan giveaway pada malam hari ini. Ya, terima kasih dan selamat kepada Mbak Diah Putri Mentari, ya. Kemudian Mas Sugiarto dan ini siapa nih ya? Mas Junior ya. 3 orang yang beruntung pada malam hari ini ya. Selamat ya. Dan nanti mohon direct message ke akun Instagram It's Me untuk 3 pemenang tersebut. Jangan lupa pula Sobat Omers yang belum follow akun It's Me, segera untuk follow ya, karena akan mendapatkan info-info yang menarik, terutama mengenai taksus seputar kesehatan rongga mulut. Bisa klik ke website www.itsme.or.it atau follow Facebook It's Me atau follow Instagram It's Me ya. Kemudian juga jangan lupa minggu depan kita akan membahas topik-topik kesehatan seputar rongga mulut lainnya. Dan ada juga nih sedikit pepatah ya dok, bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Begitu pula dengan rongga mulut merupakan cermin dari kesehatan tubuh. Dengan menjaga kesehatan rongga mulut berarti kita juga dapat meningkatkan kesehatan dari tubuh kita. Nah sebelum kita tutup Instagram Live kita pada malam hari ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Omers dan semua teman sejawat yang hadir pada acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat. Tetap kesehatan dan sampai berjumpa lagi pada acara-acara ISMI berikutnya. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dr. Anzani. Terima kasih ya dok. Baik, Sobat Omers, terima kasih semua dan teman-teman sejawat semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat malam.